Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang angkatan 2000. Yang pertama adalah perkembangan karya sastra. Pada periode 2000-an, muncul pengarang wanita yang umumnya menulis tentang pemikiran yang tajam dan bebas dengan ungkapan perasaan. Ada di antara mereka yang menampilkan nuansa-nuansa erotik, hal-hal yang sensual, bahkan seksual. Sastra angkatan 2000 sering disebut sastra mutakhir. Salah satu karya yang berani tampil beda pada periode ini adalah Saman oleh Ayu Tami dan dijadikan sebagai tonggak pembaharu sastra dalam sejarah sastra. Novel Saman oleh Ayu Tami ini melahirkan wawasan estetik baru karena mencirikan teknik khas yang tampak dari pola kolase. Penamaan periode 2000 sementara masih dalam perdebatan antara para sastrawan. Nama angkatan dan nama periode masih dalam perundingan. Diskusi tersebut, Maman menanyakan, apa perlu ada angkatan dalam sastra? Beliau ingin dalam periode 2000 ini tidak ada sastrawan yang diagungkan, hanya deskripsi karya dan proses kreatif. Perdebatan tentang perlu adanya angkatan atau tidak kembali lagi pada syarat adanya angkatan. Yang kedua adalah karya-karya penting angkatan 2000. Yang pertama adalah M.H. Ainun dengan kumpulan puisinya Sesobek Buku Indonesia dan Drama Lautan. Yang kedua, Seno Gumira Aji Dharma dengan kumpulan cerpennya Iblis Tidak Pernah Mati. Yang ketiga, Ayu Utami dengan novelnya Saman dan Larung. Yang keempat, Jenar Mahesa Ayu dengan kumpulan cerpennya Mereka Bilang Saya Monyet. Yang kelima, N. Riantiarno dengan dramanya Opera Kecoa dan Republik Bangong. Yang keenam, Yanusa Nugraha dengan kumpulan cerpennya Segulung Cerita Tua. Yang ketujuh, Afriza Malina dengan kumpulan puisinya Abad yang Berlari. Yang kedelapan, Ahmadun Y. Hafanda dengan kumpulan puisinya Sembahyang Rumputan. Yang kesembilan, D. Zawawi Imron dengan kumpulan puisinya Batalku Ombak, Selimutku Angin. Yang ke-10, K.H. Mustafa Bisri dengan kumpulan puisinya Ohoi Puisi-Puisi Balsam dan Gandrung. Yang ketiga adalah karakteristik karya sastra. Yang pertama menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna kontatif, makna yang mempunyai hubungan atau kaitan. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antromorfisme. Yang keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima, menggunakan estetika baru. Yang keenam, karya cenderung vulgar. Yang ketujuh, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Yang kedelapan, munculnya cyber sastra di internet. 9. Ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerakyat jelataan. Yang ke-10, sastra pada angkatan ini mulai berani memunculkan karya sastra yang cenderung berbau vulgar, kebanyakan mengadopsi begitu saja moral pergaulan bebas ala Amerika. Selanjutnya adalah tren-tren sastra. Yang pertama, pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut bahasa kerakyat jelataan, mengandung revolusi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. Penggunaan estetika baru yang disebut antroforisme atau gaya bahasa yang berupa pergantian tokoh manusia sebagai aku lirik benda-benda. Penciptaan interaksi massal dan hal-hal yang bersifat individual. Komposisi dibangun dalam pengaturan partisipasi benda-benda, peristiwa, pertanyaan aku dilirik dalam perspektif sejajar dan objektif. Puisi-puisi yang religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam rumput atau daun-daun. Banyak puisi yang diciptakan tidak menggunakan sistem pembuatan bait. Penggunaan citra alam benda. Materi yang digarap penyair tidak hanya tentang sosial kemasyarakatan, budaya, etnis, melainkan juga religi. Contohnya sajak-sajak yang ditulis Ahmadun Yasi Harfanda yang sajak-sajak keagamaannya mencerminkan nuansa religius yang khusyuk, seperti puisi karyanya yang berjudul Sembahyang Rerumputan. Dan yang ke-10, sosial media digunakan sebagai sarana dalam berkarya. Selanjutnya adalah perbedaan dengan angkatan sebelumnya.
Angkatan 2000 lebih menekankan kritikan terhadap demokrasi yang tidak berjalan dan hegemoni birokrat dalam setiap bidang serta ketidakmampuan pemerintah Orde Baru dalam menciptakan stabilisasi ekonomi. Pada angkatan 2000, penggunaan bahasa lebih bebas dan penggunaan bahasa yang informal. Dalam penciptaan karya sastra angkatan 2000, karya sastra yang dihasilkan seolah mendobrak tradisi yang ada dan cenderung lebih bersifat kontemporer. Selanjutnya adalah pengarang dan karya sastra angkatan 2000. Yang pertama adalah Seno Gumira Aji Dharma. Seno Gumira Aji Dharma lahir di Boston, Amerika Serikat tanggal 19 Juni 1958. Ia adalah penulis dari generasi baru di sastra Indonesia. Beberapa buku karyanya adalah Atas Nama Malam, Wisanggeni Sang Buronan, Sepotong Senja Untuk Pacarku, Biola Tak Berdawai, Kitab Omong Kosong, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, dan Negeri Senja. Sampai saat ini, ia telah menghasilkan puluhan cerpen yang dimuat di berbagai media massa. Cerpennya yang berjudul Pelajaran Mengarang terpilih sebagai cerpen terbaik Kompas pada tahun 1993. Buku kumpulan cerpennya antara lain Manusia Kamar, Penembak Misterius, Saksi Mata, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, dan sebagainya. Yang kedua adalah Oka Rusmini. Oka Rusmini yang bernama lengkap Ida Ayu Oka Rusmini lahir di Jakarta 11 Juli 1967. Ia dikenal sebagai penulis Indonesia terutama cerpen, novel, dan puisi. Ia juga pernah bekerja sebagai wartawan di Bali Pos. Ia juga pernah menerima beberapa penghargaan di antaranya Kusala Sastra Katulistiwa melalui puisinya yang berjudul Salban. Cerpennya yang berjudul Putu Menolong Tuhan pernah menjadi cerpen terbaik majalah Femina pada tahun 1994. Novelnya Sagra pernah menjadi novel terbaik majalah Femina pada tahun 1998. Cerpennya yang berjudul Pemahat Abad menjadi cerpen terbaik pada masa 1990 sampai 2000 dari majalah Sastra Horizon, dan novelnya Tarian Bumi meraih penghargaan penulisan karya sastra pada tahun 2003 dan Pusat Bahasa. Berikut ini adalah karya-karya dari Oka Rusmini. Menolak Pohon, Tarian Bumi, Sagra, Kenanga, Patiwangi, Warna Kita, Padora, dan Tempurung. Yang terakhir adalah Ayu Utami. Ayu Utami yang bernama lengkap Justina Ayu Utami lahir di Bogor 2 Maret 1968. Ia adalah seorang sastrawan Indonesia di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Juga pernah bagi wartawan di majalah Humor, Mantra, Forum Keadilan, dan DRR. Beberapa penghargaan juga pernah ia terima, di antaranya ada roman terbaik Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998, Bean Scout Award pada tahun 2000, dan Katulistiwa Literary Award kategori prosa pada tahun 2000-an. Berikut ini adalah karya-karya dari Ayu Utami. Novel Saman, novel Larung, kumpulan esai Si Parasit Lajang, novel Bilanggafu, novel Menjali dan Cakrabirawa, novel Cerita-cerita Rinco, novel Sogija, novel Lalita, novel Parasit Lajang, dan novel Pengakuan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.